Wanita itu melepas sabuknya dan menutup matanya. Dengan memegang senjata tajam, dia menyerang formasi pedang Qixing. Satu pedang menembus tenggorokan lawan. Dengan gerakan tangan belakang, dia melucuti senjatanya. Bilah yang dilemparkan dengan tepat menancap di telapak kaki musuh. Hingga dia melihat adik seperguruannya. Satu persatu mati di depan matanya. Pemuda yang dianggap sebagai sampah oleh semua orang baru menyadari. Dalam melodi ombak biru yang diajarkan oleh guru, ternyata tersembunyi seni bela diri luar biasa, metode pedang santai. Setelah sadar, pemuda itu akhirnya mengerti. Alat musik di tangannya adalah senjata pembunuh yang sebenarnya. Ternyata dia adalah bakat luar biasa dalam berlatih seni bela diri. Namun karena orang-orang di selatan menghilangkan tulang dewa bela dirinya, ini menyebabkan dia tidak bisa menggunakan energi dalam. Sejak saat itu, guru mulai mengajarinya nada. Hanya dengan cara ini dia bisa membantu membentuk kembali fondasinya. Sampai saatnya guru ingin menyerahkan posisi ketua sekte kepada pemuda itu. 4 ketua sekte besar di dunia persilatan mendengar kabar dan menyerang sekte tersebut. Namun, guru segera melihat bahwa lawannya berniat buruk. Segera 2 ketua sekte barat menyatakan, sekte utara selalu hanya menerima wanita. Namun sekarang mereka malah mencari seorang murid laki-laki untuk mewarisi posisi ketua sekte. Pasti ada urusan kotor di antara mereka. Sungguh memalukan wajah dunia persilatan Zongyuan mereka. Pemuda itu baru saja ingin membantah ketika mendengar kata-kata itu. Ketua sekte kurcaci lainnya segera bertindak. Di mana kamu punya hak untuk berbicara? Melihat semua orang ingin bertindak tanpa membedakan benar atau salah untuk membunuh, segera menyatakan bahwa murid yang diterimanya ini adalah seorang jenius seni bela diri. Hanya dia yang bisa memikul bendera besar dunia persilatan Zongyuan masa depan. Oleh karena itu, dia rela melakukan apa saja untuk mengangkatnya ke posisi itu. Namun, ketua sekte selatan mendengarnya malah tidak peduli. Dengan marah mengecam urusan kotor di antara mereka. Saya tidak ingin mendengarkan lebih banyak. Saat ini satu-satunya cara adalah membunuh pemuda itu, agar kita dapat memulihkan martabat dunia bela diri Zongyuan. Segera mereka berlari menuju pemuda itu. Katakanlah, apa sebenarnya tujuan kalian? Yang pemimpin, serahkan naskah pedang Xiao Yao. Kami akan segera turun dari gunung. Naskah pedang Xiao Yao ada di tangan pemimpin kami. Jangan bicara sembarangan. Naskah pedang Xiao Yao di selatan hilang secara misterius 5 tahun yang lalu. Jika itu ada di tangan yang pemimpin, mengapa tidak berpikir untuk memperkuat dunia bela diri Zongyuan kita, melainkan malah ingin menguasainya sendiri? Seharusnya saya sudah menduganya. Kalian datang untuk naskah pedang Xiao Yao. Jika begitu, mengapa harus menambahkan banyak drama? Sungguh memalukan bagi sekte yang terhormat. Yang pemimpin, naskah pedang ini masih tidak akan diserahkan. Seni bela diri di seluruh dunia, hanya yang beruntung yang dapat memilikinya. Naskah pedang Xiao Yao adalah pedang terhebat. Kalian semua memiliki bakat yang terbatas, tidak berhak untuk menerima. Yang pemimpin, apakah ini menunjukkan bahwa kamu tidak mau memberi kita 4 sekte besar sedikit harga diri? Apa pentingnya muka ini datang dengan begitu banyak orang, hanya untuk merebut buku pedang Xiao Yao? Sangat menganggap bahwa sekolah pedang Bei adalah jeruk yang lembut. Para murid, siapkan formasi. Secepat angin, serupa hutan yang lambat, menyerang seperti api, tak bergerak seperti gunung. Benar-benar ribut. Jika hari ini tidak menyerahkan buku pedang Xiao Yao, kami akan meratakan sekolah pedang Bei. Guru, Mu Bei, buku pedang Xiao Yao tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Saya juga hanya menguasai jilid atas. Perhatikan baik-baik, saya ingin melihat bagaimana kalian bisa meratakan sekolah pedang Bei saya. Mari kita datang, bertemu sebentar. Buku pedang Xiao Yao dari Ketua Yang. Buku pedang Xiao Yao. Buku pedang Xiao Yao dimulai dengan mengumpulkan kekuatan yang besar dalam gerakan jari. Angin tanpa suara, energi seperti air yang tenang,
cahaya tanpa bayangan, serangan pedang tanpa jejak. Penguasa. Penguasa. You. Penguasa. Dirimu sendiri. Saya ingin kamu. Laut menampung 1000 sungai. Kesatuan yang sempurna. Gaya pertama dari buku pedang Xiao Yao. Ambil wujudnya. Lupakan jiwanya. Tinggalkan jurus pedang. Dapatkan jiwa pedang. Penguasa. Yu Ji. Saya datang bersamamu. Teknik pedang santai. Ternyata begitu menakutkan. Guru, seberapa besar peluang kita? Jika bersatu, kita tidak perlu takut untuk mengalahkannya. Jadi, kenapa harus berbicara lebih? Tidak berpura-pura lagi. Atur formasi. Lautan Metode Timur. Mempromosikan kesejahteraan semua makhluk. Naga Surga Selatan. Memutuskan tanpa ragu sepanjang zaman. Surga Barat. Dewi Iblis menari bersama. Penghalang. Gaya pedang santai, bagian kedua. Galaksi pedang. Guru. Guru. Li Hehong. Guru. Guru, apakah kau baik-baik saja? Guru, aku hampir tidak bisa bertahan. Tidak, Guru, kamu akan baik-baik saja. Kakak senior, mengapa ini terjadi padamu? Mengapa? Aku telah bertahan di sekte selama 17 tahun. Guru malah ingin mewariskan jabatan kepada seorang pria. Dalam hidup, berapa kali kita melewati 17 tahun? Kamu bilang ini mengapa? Silabus pedang santai. Ternyata tidak salah reputasinya. Semua orang, asalkan kalian memilihku sebagai pemimpin BI, aku bersedia menyerahkan silabus pedang santai. Tentunya, sekte pedang BI adalah yang terhebat di dunia. Tidak boleh sehari pun tanpa pemimpin. Asalkan kamu menyerahkan silabus pedang santai, kami segera akan melaporkan kepada pemimpin Persatuan Dunia Silat. Merekomendasikanmu sebagai pemimpin BI. Li Hehong. Kau berani mengkhianati guru dan menghancurkan nenek moyangmu. Kau tidak akan mati dengan baik. Kakak senior kedua, lepaskan panah menembus awan. Menginstruksikan 30.000 murid sekte untuk membunuh penjahat ini. Kakak senior kedua, membuat ketiga pemimpin sekte tertawa. Silabus pedang santai, ada di bawah patung Buddha di Akademi Dalam. Silakan ambil sendiri. Urusan sekte milikku. Biarkan aku yang membersihkannya sendiri. Aku, kenapa harus bicara dengan dia? Ayo cepat pergi. Semua saudari senior, menyusun formasi Tian Gang Beidou. Ho Ha sketsa pendek. Dengar ini, kamu adalah bakat alami dalam seni bela diri. Kamu memiliki jiwa dewa bela diri. Sayangnya, telah diambil oleh orang-orang selatan. Tapi selama bertahun-tahun, Guru, sebenarnya, bagian atas dari gulungan pedang bebas adalah yang telah kamu latih sejak kecil. Notasi musik ombak laut biru. Bentuknya mirip, maknanya sama. Bagian bawah ada di selatan. Kamu harus menemukannya, dan kemudian menyadari, pasti. Guru,
Guru. Guru. Semua orang sudah melihat, kan? Kakek tua ini sudah meninggal. Posisi pemimpin hari ini harus menjadi milikku. Kalian sekarang mendukungku. Aku bisa melupakan masa lalu. Kamu bermimpi, Li Hehong. Kamu benar-benar seorang wanita beracun. Guru membesarkanmu, mengajarkanmu kemampuan bela diri. Namun kamu membalas budi dengan kebencian. Kamu bahkan tidak sebanding dengan kehidupan. Kami tidak mungkin mempertahankan seseorang, orang yang mengkhianati guru dan leluhurnya. Apakah kalian yakin melakukan ini untuknya? Mempertaruhkan nyawa kalian sendiri. Kami meski mati sekalipun, akan berjuang melawanmu sampai akhir. Dengan apa kau bisa melawanku? Menggunakan formasi Tian Gang Bei Dou ini. Sayang sekali, ini masih aku ajarkan kepadamu. Guru, aku pasti akan menyadarinya. Kumpulan pedang Xiao Yao. Saya tidak ingin melihat saudara-saudara sekalian mati di bawah pedang saya. Hari ini saya akan mengajarkan kalian sekali lagi bagaimana cara memecahkan formasi Tianshu Tanlang. Gerbang raksasa Tiangsuan. Mu Bei yang mengajarkan kepadamu semua notasi lagu harus kalian ingat sepenuhnya. Tianji Lucun. Tianguan Wenku. Kumpulan pedang Xiao Yao. Dimulai dengan menumpuk kekuatan dalam gerakan jari, angin tanpa suara, energi seperti air yang tenang, cahaya tanpa bayangan, serangan pedang tanpa jejak. Yu Hang Lian Sen, Kaiyang Wuku, Yao Guang Pojun. Sampah, giliranmu. Apakah kamu ingin menggunakan seruling ini untuk membunuh saya, para saudara perempuan? Apakah kamu mendengar suara seruling yang menjijikkan ini? Sudah 20 tahun. Ini ada di mata guru dan Anda. Dikenal sebagai jenius. Selain bisa memainkan lagu sial ini, dia bisa melakukan apa lagi? Aku tidak membunuh tuannya. Dia mati karena orang bodoh ini. Guru, selama bertahun-tahun ini, akhirnya saya mengerti. Niatan baikmu, murid akan membalas dendam untukmu. Teknik pertama dari pedang santai. Ambil bentuknya, lupakan maknanya. Teknik melepaskan pedang. Dapatkan jiwa pedang. Kakak Mu Bei, kamu yang bodoh ini sudah di ujung kematian. Masih berpura-pura misterius. Guru, inilah yang kamu sebut-sebut sebagai dunia seni bela diri Zongyuan. Jenius yang sulit ditemukan dalam 100 tahun. Saya seharusnya bisa dengan bangga menggantikan posisi pemimpin sekte pedang Bei. Namun, saya telah merencanakan ribuan kali. Juga tidak menyangka, aku akan kalah. Seorang pria bodoh sepertimu. Saya mengkhianati guru dan membunuh nenek moyang. Saya membunuh sesama anggota. Semua ini adalah karena kamu. Jadi hari ini, kamu harus mati. Wanita beracun ini. Bunuh saja aku. Apa kamu pikir aku tidak berani? Li Hehong, cepat berhenti. Kamu sudah cukup berbuat dosa. Apa kamu tidak takut masuk neraka? Dia yang seharusnya masuk neraka. Li Hehong. Buku pedang Xiao Yao ini, kenapa ini sebuah kitab kosong? Ini, bagaimana mungkin ini? Kalian ini, yang disebut sebagai paham aristokrat, dipermainkan oleh cerita yang dibuat sembarangan, diputar-putar tanpa henti. Dunia seni bela diri Zongyuan hanya akan terbenam di tangan kalian ini. Orang-orang yang berpura-pura baik, di tangan. Nak, apakah yang Seng Han memberi buku pedang Xiao Yao padamu? Cepat serahkan. Itu ada padaku. Tapi kalian tidak bisa membawanya pergi. Karena itu ada di sini. Kakak Mu Bei, adik murid kecil. Apa yang sedang kamu bicarakan? Saya. Jangan pikir dengan membuat beberapa kebohongan. Aku akan mengampuni nyawamu. Adik laki-laki siswa, jika kamu tidak menyerahkan buku pedang, aku membunuhnya. Jangan, aku bisa menyerahkannya. Tapi, kamu harus melepaskan adik muridku terlebih dahulu. Kakak Mu Bei, jangan mengganggu saya. Kamu sekarang tidak memiliki hak bernegosiasi dengan saya. Sebenarnya tidak ada buku pedang apapun. Jika guru benar-benar akan memberikan buku pedang santai kepada kakak Mu Bei, apakah kalian masih bisa hidup sampai sekarang? Posisi pemimpinmu
Jangan harap, jika tidak bisa menghadirkan buku pedang santai, kami tidak akan berakhir dengan damai. Li Hehong, kami bahkan jika mati, juga tidak akan membiarkanmu sukses. Diam. Adik suster, adik suster, adik suster tanda merah terdaftar. Parents. Guru. Kamu mati juga tidak mau membiarkan saya dengan gampang duduk di posisi pemimpin. Maka saya akan membuatmu menderita. Kakak Mu Bei. Karena kalian semua ingin mati, maka aku akan memenuhi kamu. Adik kecil. Kakak Mu Bei. Apakah kamu melihat, ini adalah akibat dari tidak menyerahkan nasib dari Xianyao Jianpu. Su Mu Bei, berapa banyak orang lagi yang ingin mati karena kamu? Jika kamu tidak menyerahkan Xianyao Jianpu lagi, aku akan membuat semua orang mati tanpa sisa. Brengsek, Xianyao Jianpu sebenarnya, apakah ada padamu? Brengsek, apakah kamu akan menyerahkan buku pedang atau tidak? Serahkan kudamu. Lydia Hong.